So, what is up? Masih di Laksana FM, di Laksana UTBK Rangkuman Audio. Masih sama aku, Laksana. Aku berhasil tembus UGM, jalur UTBK, sekali coba, alhamdulillah. Dan sekarang aku bikin podcast bacain materi gratis untuk bantu teman-teman yang serius mau belajar. Podcast ini tinggal didengerin aja audionya, nggak perlu ditonton layarnya. Tapi aku sangat menyarankan teman-teman ya, untuk selain mendengarkan podcast ini, teman-teman juga try out drilling soal dan lain sebagainya, oke? Oke, nah sekarang aku akan membahas materi-materi TKA SMA untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ya. Yang sebenarnya materi ini tuh bener-bener bisa kepake banget untuk UTBK besok, ya. Karena kan di UTBK juga ada subtes literasi Indo, literasi Inggris, yang mana setelah aku ngebaca-baca, ya, setelah aku pelajari lebih lanjut, ternyata ini kedua subtes ini itu tuh sangat-sangat mirip, guys, ya, yang di TKA sama yang di UTBK. Ya, banyaklah persamaannya, walaupun memang mungkin ada perbedaannya juga. Jadi, sebenarnya kita belajar TKA itu juga udah ngebantu buat UTBK besok. Oke, aku mau ngebahas materi yang pertama, ya. Ada materi ringkasan atau summary, ya. Jadi, ini suatu materi, ya, suatu soal, jenis soal yang muncul, yang bisa banget muncul di subtes bahasa Indonesia dan juga di subtes bahasa Inggris, guys. Ya, jadi di sini kita diminta, ya, kita diberikan suatu teks, ya, kita diberikan suatu teks, lalu kita diminta untuk meringkas, ya, diminta untuk meringkas mana ringkasan yang paling pas, ya. Nanti kita dikasih opsi A, B, C, D, E, ya. Terus kita disuruh memilih nih mana ringkasan yang paling cocok, paling tepat untuk teks yang baru saja kita baca, gitu ya, guys. Jadi ini adalah bab ringkasan, ya, meringkas, atau di bahasa Inggris ya summary, ya. Jadi intinya kita diminta untuk, ya, si teks panjang ini, kan kita dikasih teks yang panjang, ya. Kita tuh diminta untuk bikin teksnya jadi lebih singkat, ya, tapi masih menangkap, ya, gambaran umum, ya, gambaran besar dari si teksnya itu. Gitu, ya, merangkum, guys. Oke, very cool. Nah, kesalahan terbesar yang sering orang lakuin, termasuk aku lakuin dulu, adalah ketika ngerjain soal summary, ya, aku milih opsi jawaban. Kita milih opsi jawaban yang ngide. Gimana nih maksudnya ngide, Bang Laksana? Oke, ngide yang dimaksud adalah, ya, di teks soalnya, kan teksnya panjang tuh. Ya, misal teksnya lagi ngebahas tentang global warming, ya, global warming. Nah, di sini, di teks global warmingnya ini, nggak pernah disebutkan tentang beruang kutub, ya, nggak pernah disebutkan tentang beruang kutub, ya. Walaupun memang, ya, beruang kutub itu kan sangat terdampak gitu kan, terdampak sama pemanasan global. Tapi di teksnya ini nggak pernah ada bahasan tentang beruang kutub, ya, nggak pernah ada bahasan tentang beruang kutub. Nah, terus, guys, ya, di salah satu opsi jawabannya, ya, kan kita ditanya ini, manakah opsi yang paling merangkum, bisa meringkas teks panjang tadi, ya. Dikasih opsi A, B, C, D, E, ya. Bilang aja, ya, misal di salah satu opsinya, di opsi yang E, ya. Misal tiba-tiba, ya, di opsi E ini, dia ada nyebut tentang beruang kutub. Oke? Nah, inilah yang dimaksud dari ngide, ya. Sesuatu yang dari tadi di teks itu nggak ada, yang nggak ada di teks sama sekali. Ya, teksnya bahas pemanasan global, tapi nggak pernah ngebahas beruang kutub. Tiba-tiba di opsi E muncul deh kata-kata, ya, beruang kutub. Padahal beruang kutub nggak pernah dibahas. Walaupun mungkin, ya, memang kita sering berpikir, oh, ya kan beruang kutub pasti terdampak sama pemanasan global gitu. Berarti pasti jawabannya ini ada beruang kutubnya masih nyambung. Ya udah, aku pilih yang opsi yang ada beruang kutubnya. Enggak, guys, ya. Tidak seperti itu. Kalau misal di teksnya tidak disebutin, kita jangan ngide untuk milih opsi jawaban yang ngide menambahkan kata-kata yang nggak pernah disebutin, ya. Nah, kenapa opsi ini, ya, opsi yang ngide itu kemungkinan besar salah, kemungkinan sangat-sangat besar salah, adalah gini, guys, logikanya adalah kita tuh diminta untuk ngeringkas, ya, ngeringkas suatu teks yang panjang, ya kan, ngerangkum teks yang panjang, ya. Nah, kenapa kok malah bisa ada satu opsi yang dia dia memang bikin pendek, ya, tapi dia malah nambah-nambahin sesuatu yang nggak ada di teks, ya. Padahal tadi kita kan diminta untuk ngeringkas, ya. Kita diminta untuk milih yang paling penting, kita hemat-hemat, kita jadiin
teks ya, kita jadiin teks yang singkat ya, itu kan meringkas seperti itu ya, merangkum itu seperti itu ya. Nah ini kenapa malah ada opsi yang dia nambah-nambahin sendiri sesuatu yang nggak pernah ada di dalam teks. Nah logikanya seperti itu ya guys. Kenapa kita jangan memilih opsi yang ngide gitu, nggak pernah disebutin di dalam teks, tapi tiba-tiba muncul gitu kan, beruang kutub gitu misal. Nah itu adalah contohnya guys. Nah di sini ini bakal masuk ke materi yang kedua ya. Kita bakal masuk ke pembahasan materi yang kedua yang masih berhubungan dengan materi yang pertama tadi ya. Oke. Apa nih materi kedua? Kita bakal ngebahas tentang jebakan parafrase atau pengubah-ubahan keyword ya. Ini ada hubungannya sama sinonim ya, ada hubungannya dengan kata yang mirip artinya. Oke. Jadi gini guys, ya. Ketika kita lagi mengerjakan soal yang ada teksnya dan ada pertanyaannya, ya pasti dong kan ada pertanyaannya, ditanyakan apa gitu kan, kita diminta jawab. Nah, di sini kita biasanya diminta untuk mengidentifikasi suatu keyword atau kata kunci, ya kata kunci gitu kan. Misal pertanyaannya nanyain tentang proses penyaluran makanan yang ada di desa ya. Jadi teksnya ngebahas tentang proses penyaluran makanan yang ada di desa. Dan si pertanyaannya juga nanya ini tentang penyaluran makanan yang ada di desa. Nah, di sini salah satu langkah terbaik yang bisa kita lakuin adalah kita cek di soalnya. Ya, kita cek di soalnya keyword penyaluran, ya penyaluran makanan desa. Ya, kita cari. Kita fokus cari keywordnya. Dan nanti kita cocok-cocokin nih ya. Dari teksnya kita cocokin ke opsi jawabannya. Ada nggak opsi jawaban yang memuat keyword yang sama ya? Itu hal yang bisa kita lakuin ya guys ketika membaca teks ya dan membaca pertanyaannya. Nah, tapi di sini hati-hati dengan jebakan parafrase ya, jebakan sinonim, juga jebakan kata yang mirip ya. Karena di sini baik di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris subtextnya itu mereka mungkin mau pembuat soalnya tuh pengen bikin suatu tantangan ya. Jadi nggak dibikin segampang itu. Nah, gimana para pembuat soal ini membuat tantangan ya? Nah, mereka bisa membuat tantangan. Mereka bisa mencoba untuk mencoba untuk bikin kita salah jawab ya, dengan kayak gimana? Oh, dengan jebakan parafrase. Ya, jebakan parafrase dengan jebakan penggantian kata ya, penggunaan diksi, penggunaan kata yang berbeda ya. Jadi misal tadi ya, teksnya ini ngebahas tentang penyaluran. Ya, penyaluran makanan di desa. Teksnya ngebahas penyaluran, banyak banget ya, penyaluran ya. Di pertanyaannya juga disebutnya penyaluran. Nah, tapi di opsi jawabannya pas kita cek, loh kok nggak ada nih penyaluran? Mana penyaluran, kok nggak ada disebut penyaluran gitu kan. Nah, siapa tahu bisa udah diparafrase di opsi jawabannya ya. Memang ya masih ngebahas tentang penyaluran makanan di desa, tapi kata-kata yang digunakan berbeda. Bisa aja kata-kata yang digunakan adalah distribusi, distribusi makanan di desa, gitu, ya. Jadi mungkin secara hurufnya berbeda, ya, tapi secara artinya itu tuh merujuk ke suatu hal, ya, yang sama, gitu. Nah, di sini pesan moralnya apa? Pesan moralnya adalah kita sangat dianjurkan untuk punya kosakata yang sangat luas ya, supaya kita nggak bingung nih kalau misal besok tiba-tiba muncul kata distribusi. Ya, distribusi kita udah tahu artinya apa ya. Kita tidak mudah panik gitu kan, kayak kok tadi nggak ada penyaluran, kok nggak ada kata penyaluran, padahal ini tadi bahas penyaluran semua. Bisa saja sudah diganti katanya ya, penyaluran jadi distribusi. Gitu. Itu berlaku di bahasa Indonesia, bisa berlaku juga di bahasa Inggris, guys. Ya, misal selama soal ya ada keyword, ada kata kunci famous, ya, famous, terkenal gitu kan. Di opsi jawabannya kok nggak ada nih kata-kata famous. Kenapa kok nggak ada kata-kata famous di opsi jawabannya? Nah, bisa jadi itu karena di opsi jawabannya sudah diganti ya dengan kata lain ya, yang sebenarnya masih merujuk ke makna yang sama atau mirip ya. Misalnya nih ya, famous diganti jadi prominent ya, famous diganti jadi prominent. Oke, jadi kita harus
mengusahakan ya punya vocabulary yang luas. Nah, kalau teman-teman ngerasa nyaman belajar sama aku, ya, misal nih teman-teman mau persiapan UTBK, bisa banget ikut live class aku ya teman-teman. Untuk live class TKA, nanti aku juga usahain bakal bikin, ya. Teman-teman bisa langsung daftar di deskripsi video ini, ya, kalau mau join live class aku. Alhamdulillah banget, udah ada banyak murid live class aku yang berhasil tembus ke PTN impian mereka, guys, ya. Ada yang masuk UI, ada yang masuk UGM, ya ada yang jadi adik tingkat aku masuk psikologi UGM, dan aku bener-bener seneng. Aku harap teman-teman kita semua ya bisa belajar bareng di live class aku, ya nanti sama temenku juga yang tentornya tuh, tentor live class aku, itu semuanya udah pernah tembus PTN top 3, jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi ya guys, belajar sama ahlinya. Oke, itu dia ya. Terima kasih banyak yang sudah mendengar Laksana UTBK Rangkuman Audio. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan audio terbaru. Dan juga supaya kita bisa dukung channel ini untuk grow terus, jangan lupa share, kasih tahu ke teman-temannya, like dan komen. Habis itu ya guys, aku mau memberikan special shout out buat teman-teman yang udah member. Karena dengan teman-teman jadi member, ya itu sudah ngebantu banget ya channel ini untuk terus grow. Respect buat member, dan member channel ini juga akan mendapatkan video, audio, visual, pembelajaran tambahan. So, thank you.